Dan setiap sejarahnya Nabi ada pelajaran penting buat kita dalam kehidupan kita. Kita mau baca sejarah Nabi mulai dari lahirnya, masa pertumbuhannya, masa pendidikannya, masa kerasulannya, masa hijrahnya, masa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, masa hijrahnya sampai di Madinah, masa peperangan. Semua, setiap fragmen dari kehidupannya Rasulullah ada pelajaran penting, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Dan semuanya akan nambah kita cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita ya orang-orang lemah, kita ini lemah. Kita ini setiap dapat bencana baru sedikit sudah seakan-akan dunia kiamat. Ngeluhnya luar biasa. Padahal Nabi kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kecil sudah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang berat yang mungkin kita yang hadir di sini nggak pernah mengalami ujian yang pernah dialami sama Rasulullah waktu masih kecil, bukan sudah dewasa. Kalau ujian waktu beliau dewasa jadi seorang Rasul, ujian ketika beliau berdakwah lebih berat. Ujian di masa kecilnya Rasulullah mungkin tak seorang pun kita yang ada di sini ini pernah mengalami ujian berat sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa diuji oleh Allah? Dipersiapkan. Allah itu nggak nguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan pada hambanya supaya hambanya jadi orang yang lebih berkualitas, jadi orang yang lebih kuat. Dan Nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Sebaik-baik pendidikan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan lahir ke muka bumi ini nggak punya ayah. Insya Allah kita yang di sini semua lahir pernah ngalamin punya ayah, pernah cium tangannya ayah, pernah manggil ayah kita dengan sebutan ayah. Kita pernah dengar ayah kita manggil kita anakku, bunayya, waladi, ibni, putraku. Nabi Muhammad gak pernah dengarkan itu. Kata ulama, yatim yang paling dahsyat, penderitaan bagi seorang yatim yang paling dahsyat adalah ketika lahir ayahnya sudah gak ada. Kalau yatim setelah dia lahir dia sudah pernah dapetin ayahnya, pernah manggil ayah, atau pernah dipanggil wahai anakku, atau pernah dicium oleh ayahnya, atau pernah mencium aroma daripada ayahnya, ada kenangan. Nabi Muhammad masih di perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Abdullah bin Abdul Muttalib sedang melakukan perjalanan pergi ke Syam untuk berdagang. Pulang dari Syam mampir ke keluarganya. Ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib itu orang Madinah, dari Bani Najjar. Nabi Muhammad ini punya ayah, ayahnya ibunya orang Madinah. Jadi paman-pamannya Abdullah ini ada di Madinah. Ini tertibnya Allah. Makanya Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, kembali ke keluarga, bertempat tinggal di keluarga ayahnya di Madinah. Pulang dari Syam mampir ke Madinah, silaturahmi dengan keluarganya, dengan keluarga ibunya, paman-pamannya dari ibunya. Dan akhirnya beliau meninggal di sana. Sampailah kabar ke Mekah Mukarramah kalau Abdullah sudah meninggal. Nabi Muhammad masih di perut ibunya. Nabi lahir nggak pernah punya ayah, nggak pernah berjumpa dengan ayahnya, nggak pernah manggil ayah, nggak pernah dipanggil oleh seseorang dengan ya bunayya seperti kita semua dengar kalau ayah kita manggil anakku, putraku. Nabi nggak ngalamin masa itu. Lahir kecil sudah dikejar sama orang Yahudi mau dibunuh karena orang Yahudi mendengar tentang kenabian di akhir zaman. Dipindahkan sama kakeknya, disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika usianya 6 tahun dijemput sama ibunya Siti Aminah, dibawa ke Madinah untuk bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya dan juga berziarah ke makam ayahnya supaya tahu, nak, ayahmu punya keluarga di Madinah, supaya kenal dengan keluarganya. Ini pelajaran penting juga buat kita. Terkadang kita punya paman, punya bibi, punya keluarga, nggak pernah kita silaturahmi. Nabi Muhammad dari kecil sama ibunya dibawa, diperkenalkan dengan saudara-saudara ayahnya yang ada di Madinah. Aminah bawa Rasulullah perjalanan 500 km dari Mekah ke Madinah. Hanya bertiga. Seorang janda yaitu ibunya Rasulullah SAW, Aminah, bawa anaknya yang usianya 6 tahun, Muhammad bin Abdullah, dan bawa salah satu pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Perjalanan 500 km dilalui oleh Siti Aminah, bawa Rasulullah untuk apa? Silaturahmi dengan keluarganya. Sampai di Madinah diperkenalkan dengan keluarga ayahnya, silaturahmi dengan keluarga ayahnya, dan sempat berziarah
atau ditunjukkan oleh Siti Aminah makam daripada ayahnya. Bayangkan seorang anak yang gak pernah berjumpa dengan ayahnya, lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, gak pernah berjumpa dengan ayahnya. Ketika ngelihat makam ayahnya, setelah itu pulang ke Mekah, maka setiap anak pasti di perjalanan yang ada di kepalanya siapa? Ayahnya. Karena baru pertama kali berjumpa, dan bukan berjumpa dengan ayahnya masih dalam keadaan hidup, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Jalan sama ibunya pulang ke Mekah, perjalanan baru 150 km. Di tengah jalan di sebuah desa yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia. Kita di sini ada nggak yang ngalamin ujian seperti itu saat usia 6 tahun? Lahir nggak punya bapak, 6 tahun baru jalan bareng sama ibunya. Tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah lama, berpisah dengan ibunya lama. Baru perjumpaan dengan ibunya, kemudian keluar kota bareng dengan ibunya, dalam perasaan yang bahagia. Kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan ketika melihat makam ayahnya, teringat dengan ayah. Di Mekah dilihat anak-anak seusianya punya ayah semuanya. Maka setiap anak pasti punya kerinduan, ada kesedihan di hatinya Rasulullah. Baru jalan pulang, belum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal dunia, meninggal di pangkuannya Rasulullah SAW. Umur 6 tahun sudah dapat seperti itu. Kata Ummu Aiman, setiap aku gerakkan sebelum Aminah meninggal dunia, maka tangannya diangkat, dia mau memeluk putranya Muhammad SAW. Meninggal di pelukannya Rasulullah SAW. Dan ketika ibunya meninggal, Ummu Aiman ngelihat Rasulullah SAW sedih yang luar biasa. Beliau menangis karena di hari itu beliau berpisah dengan ibunya. Maka Ummu Aiman mengusap kepalanya Rasulullah sambil berkata, sabar wahai anakku, sabar, sabar. Didinginkan hatinya Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, bantu aku untuk menggalikan kubur untuk ibumu. Anak usia 6 tahun lahir gak ketemu dengan ayahnya. Saat itu dia berpisah dengan ibunya, dan dia harus menggalikan kubur untuk ibunya sendiri. Maka digali kubur tersebut oleh anak yang usianya masih 6 tahun. Kuburan ibunya sendiri dia gali. Setelah digali, dimasukkan jenazah ibunya tercinta di situ. Setelah dimakamkan, kata Ummu Aiman, aku pegang tangan Muhammad dan aku ajak dia pulang ke Mekah. Maka ketika aku pegang tangannya, Muhammad berjalan sambil berkata, Ummi, Ummi, ibuku. Seakan mengatakan, jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Anak usia 6 tahun. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan ujian yang luar biasa. Ujian yang tak lain untuk menambah kekuatan bagi Nabi besar Muhammad SAW. Nabi ini pegang amanah yang gak sembarang amanah. Allah gak akan memberikan amanah kecuali kepada orang yang kuat. Dari kecil dididik sama Allah supaya apa? Supaya kuat. Al-i'dad minallah, dipersiapkan untuk mengemban amanah yang besar, untuk berdakwah dengan tantangan yang luar biasa. Dari kecil sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di Mekah yang dituju bukan rumahnya Aminah. Sampai di Mekah yang dituju langsung rumah kakeknya Abdul Muttalib. Sampai di rumah kakeknya, dia ketuk pintu rumah kakeknya, dibuka oleh kakeknya. Abdul Muttalib cuma ngelihat Muhammad dan Ummu Aiman. Maka Abdul Muttalib kakeknya bertanya, Aina ummak, mana ibumu, mana ibumu? Maka Rasulullah sambil menangis dan berkata, Ummi, Ummi, Ummi. Dan Ummu Aiman berkata, laqad matat, telah meninggal ibunya. Maka Abdul Muttalib pun menangis yang luar biasa, sedih ngelihat cucunya yang lahir tanpa seorang ayah. Usianya baru 6 tahun sudah pisah dengan ibunya, ibunya meninggal. Maka dipeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kakeknya berkata, anta bunayya, engkau anakku, jangan takut. Engkau tidak sendiri, engkau ini anak saya. Dalam kisah yang pendek ini kita bisa dapat banyak pelajaran. Maka sejarahnya hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pelajaran penting buat kita. Nabi masih usia seperti itu sudah dapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang baru dikasih ujian sedikit sama Allah sudah meledak bagaikan kiamat, yang terkadang kita nggak sabar, bahkan kita terkadang masuk dalam kategori tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.